Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di outdoor yang view-nya sangat menarik sekali, yaitu Gunung Penanggungan. Menurut Belanda menyebutnya yaitu Gunung Pawitra. Artinya Pawitra itu adalah suci. Oke, sekarang saya mau memberikan suatu pengetahuan tentang seputaran dunia gaib, yaitu materi tentang cara ataupun teknik membuat pagar gaib yang diletakkan di rumah. Nah, ada beberapa versi. Yang pertama itu menggunakan asma, menggunakan doa. Yang kedua menggunakan energi alam. Yang ketiga menggunakan kodam. Sesungguhnya yang bagus itu yang mana? Nah, kita kembalikan kepada keyakinan yang memiliki rumah. Ada orang yang memiliki rumah itu memiliki keyakinan tentang kuat di asma, ada juga yang tentang kuat di energi alam, ada juga yang kuat di kodam. Jadi kita harus bisa mengetahui ketiga-tiganya itu, kita sinkronkan kepada orang yang menempati rumah tersebut, sehingga energi pagar itu sinkron dengan penghuninya, sehingga bisa memiliki kekuatan gaib yang maksimal. Oke, sekarang kita bahas tentang energi dengan asma ya. Jadi membuat pagar gaib yang ada di rumah menggunakan asma. Asma apa yang bagus? Menurut saya, dari segi pengalaman yang udah saya praktekkan di berbagai kalangan, buat pagar rumah besar maupun rumah kecil maupun di pabrik ataupun di hotel. Nah, kalau menggunakan asma itu saya memakai asma dari Nabi Khidir. Asma Nabi Khidir itu yang bagaimana? Nah, itu yang kita rahasiakan asmanya. Nah, jadi asma itu sebelum kita membuat ya, saya berikan suatu tekniknya atau metodenya ya, itu nanti bisa diaplikasikan dengan asma yang Anda miliki pribadi. Mudah-mudahan teknik yang saya berikan ini bisa membantu. Nah, kita harus memiliki asma tersebut. Kita harus melakukan tersebut terlebih dahulu, puasa ataupun zikir ataupun tirakat. Kalau udah selesai, metodenya sangat sederhana. Nah, jangan menggunakan garam. Kalau menggunakan garam itu tidak bisa permanen. Karena apa? Kalau garam itu bisa larut dengan air. Nah, kalau larut dengan air, berarti kan meresap ke tanah dan jadi hilang. Nah, lalu menggunakan metode apa? Apakah tumbal kayak sejenis telur yang ditanam? Nah, kalau menggunakan telur yang ditanam, itu kalau telurnya membusuk, nah itu jadi tidak permanen juga. Lalu syarat efisien menggunakan metode apa? Kalau asma itu, saya sarankan menggunakan minyak. Minyak apa? Minyak javarot atau misik. Nah, karakter dua minyak ini, minyak javarot dan misik ini adalah untuk memperkuat karakternya. Jadi siapkan dulu minyaknya, kemudian kita baca asma tersebut, kita tiupkan di minyak itu. Minyaknya itu digantungkan di depan pintu atau di dalam pintu itu ya, pas tengah itu digantungkan di situ satu, terus yang di belakang juga satu, di tengah satu. Nah, kemudian kita berada di luar rumah. Kita memandang rumah, misalkan di luar rumah. Nah, lalu kita baca asmanya. Setelah kita baca asmanya, kita kurung dengan tahan nafas yang
Nah, kita membayangkan atau rumah itu berada di dalam lingkaran. Lalu kita baca asmanya itu berulang-ulang, kemudian kita tiupkan ke arah rumah itu. Nah, setelah terbuat seperti itu, coba kita tes. Kita tes menggunakan tenaga dalam, energinya sifatnya itu gimana? Sifatnya bertahan atau menyerang? Kalau bertahan itu bagaimana? Kalau kita dorongannya itu halus, ya. Tapi kalau sifatnya untuk menyerang, saat kita tembak dengan tenaga dalam, kita terpental langsung. Nah, sifatnya menyerang. Jadi kalau ada musuh atau serangan senyap atau serangan gaib yang masuk ke rumah, dia langsung sifatnya menyerang, bukan bertahan. Seperti itu ya. Itu yang metode menggunakan asma. Nah, yang kedua menggunakan energi alam. Nah, kalau menggunakan energi alam itu bagaimana? Kalau menggunakan energi alam itu kita mendapatkan dayanya itu dengan cara bermeditasi terlebih dahulu. Nah, setelah kita bermeditasi, kemudian kita memohon kepada Allah, karena daya itu dari Allah yang paling kuat, bukan dari makhluknya. Nah, memohonnya saya berikan contoh seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau metode Islam harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesungguhnya daya apakah yang bisa digunakan untuk membuat pelindung rumah saya ini yang tidak bisa ditembus oleh makhluk gaib dan oleh manusia yang berbuat jahat. Itu nanti timbul suatu gambaran yang dari atas turun. Yang pertama kali itu yang digunakan, misalkan ada terlihat cahaya, nah itu cahaya itu yang digunakan. Nah, ataupun terlihat kayak bunga, ya bunga itu yang digunakan. Jadi yang terlihat seperti kayak matahari, ya itu yang digunakan. Misalkan udah terlihat gambaran itu, kita ambil dengan raga sukma kita ambil. Nah, kita taruh di atasnya rumah kita. Kita taruh di atas rumah kita taruh di depan rumah, kita taruh di belakang rumah, kita taruh di bawah. Nah, setelah itu kita on-kan daya itu dengan cara perbesarlah, aktiflah, permanen. Nah, jadi membuat suatu pelindung dari rumah Anda itu berada di dalamnya, di dalam gambaran tersebut. Nah, itu yang menggunakan energi alam atau dengan cara meditasi, cukup sederhana. Nah, untuk bisa membuat pagar maksimal menggunakan energi alam itu, kita harus sering-sering bermeditasi. Tanpa adanya meditasi kita tidak bisa. Nah, sedangkan yang ketiga menggunakan khodam. Nah, kalau menggunakan khodam ini ada dua. Yang pertama itu khodam ini harus benar-benar kuat. Nah, terus yang ketiga yang kedua ini khodam itu diletakkan di alam gaib. Nah, kalau khodam diletakkan di alam nyata, kita butuh khodam yang kuat. Kalau khodam yang diletakkan di alam gaib, nah kita menggunakan khodam yang biasa pun juga bisa. Yang kalau bisa yang kuat juga. Nah, misalkan khodam yang kuat itu bagaimana? Nah, ada dua pilihan. Khodam dari hewan atau dari manusia. Nah, kalau dari hewan yang paling kuat itu kalau di daratan itu adalah singa, kalau di udara adalah naga. Ya, ada naga, ada raja wali. Di langit juga naga. Nah, tinggal pilih. Nah, kalau hewan ya, kalau manusia kalau di daratan itu, nah manusia golongan raja. Kalau di langit atau kalau di udara, nah itu sejenis dewa. Kalau di langit juga sejenis dewa. Nah, dewa yang mana? Nah, dewa yang ada di kayangan, kalau yang di langit tentunya. Nah, caranya bagaimana? Nah,
Oke. Nah, kita meditasi dulu, masuk di alam gaib. Nah, terus kita mencari kodam tersebut. Setelah kita tanya, kita mau dijadikan untuk menjaga rumah, kita panggil, datangkan di rumah. Nah, ditempatkan di depan rumah sama di belakang, cuma 2 aja. Setelah itu diperintahkan apabila ada serangan gaib langsung hancurkan. Kalau tidak diperintahkan berarti kodam itu cuma diam saja. Sama halnya kalau kita memiliki suatu pengawal yang tidak diperintahkan untuk melindungi, ya pengawal cuma mendampingi saja. Nah, seperti itu. Nah, cuman bedanya kalau kodam itu yang diletakkan di dunia yang nyata harus memberikan makanan berupa minyak ataupun dupa ataupun bunga. Nah, tapi kalau kodam diletakkan di alam gaib tanpa menggunakan sarana apapun. Jadi setelah kodam itu kita dapat, ya kita tanya untuk menjaga rumah ini, dia mau, kita kirimnya Al-Fatihah selama 41. Lalu kita perintahkan bila ada serangan gaib hancurkan, bila ada manusia yang mencuri aset rumah lumpuhkan. Nah, kalau tidak ada serangan gaib, nah kodam itu tidak ada di rumah, dia ada di alam gaib. Bila manusia tidak jahat, tidak mencuri, ya kodam itu bisa muncul tetap di alam gaib. Tapi kalau ada manusia yang ingin mencuri, langsung kodam itu muncul melawan. Nah, itu adalah suatu pengetahuan atau suatu teknik cara membuat pagar yang diletakkan di rumah. Nah, oke, cukup sekian pengetahuan dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.